Baru-baru ini beredar sebuah video di mana ada seorang groomer yang sedang memukuli seekor anjing dari klien yang sedang di grooming gitu. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips agar tidak terjadi hal-hal seperti itu. Oke, bersama saya Vivi Jo. Jangan lupa kalau belum subscribe, subscribe dulu, klik belnya, dan like kalau suka, share, dan komen. Kebetulan kejadian itu ada di Hong Kong ya kalau nggak salah, menurut info yang saya dapat ya, dan orangnya juga udah ketangkep. Tapi bukan berarti di Indonesia itu nggak ada yang kayak gitu. Banyak sekali. Bukan cuma grooming ya, mau itu shelter, penitipan hewan ya, grooming, ya kadang-kadang banyak sekali yang kita kita anggap itu bagus ya, rame. Nah, itu yang harus dihati-hati gitu, ya kan? Shelter banyak sekali, terima donasi, anjing masuk atau kucing masuk, setelah itu dibuang lagi. Itu mata kepala saya sendiri, saya lihat itu, ya kan? Jadi ya memang nggak semua. Nah, itulah makanya kita yang utama, kita yang harus hati-hati gitu. Kita boleh percaya ya, tapi tidak 100% itu. Apalagi grooming ya, penitipan hewan, itu anak-anak yang kita sayang, ya kan? Anak-anak kesayangan yang kita mau mempercantik akhirnya mati di tangan orang, ya kan? Setelah itu kita nangis-nangis. Penitipan hewan pun begitu. Setelah kita titipkan, kita pergi jalan-jalan, tahu-tahu kabarnya mati di tempat penitipan. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kita berpikir ya, makin rame tempat itu yang kerja semua karyawan. Apakah semua karyawan mempunyai hati seperti kita gitu, pencinta hewan? Enggak. Mereka cuma digaji, mereka cuma uber uang, ya kan? Mereka tidak kerja dengan hati, ya. Jadi yang perlu diingat,
dari diri kita sendiri. Cerdaslah kita memilih tempat, ya. Itu ke-1, itu tips pertama. Kita harus cerdas memilih tempat, ya. Jadi ya jangan hanya memandang itu rame atau apa, ya. Tapi kita lihat berapa besar ikut campuran dari si owner gitu. Kalau hanya semua diserahkan kepada karyawan, nonsense lah, itu omong kosong lah gitu, ya kan. Saya pun di sini begitu. Untuk itu saya nggak mau mengandalkan 100% pada karyawan. Oh enggak, walaupun siang mereka kerja, tetap malam saya kontrol, dari A sampai Z saya kontrol gitu, ya. Dan CCTV akan saya putar lagi perlahan-lahan. Makanan, minuman akan saya cek lagi, ya. Saya nggak bilang diri saya bagus gitu, ya kan, tapi seperti itulah gitu, ya. Karena mungkin saya sedikit, andai kata saya banyak pun, makanya saya nggak mau sampai terlalu penuh, sampai terlalu banyak, sampai saya udah di luar batas kemampuan saya sendiri. Itu saya nggak mau seperti itu. Saya mau yang memang semampu saya. Saya nggak butuh berapa banyak karyawan yang bisa kerja. Saya nggak butuh. Nah, jadi saya ukur dengan diri saya sendiri. Saya mampu atau enggak pegang itu. Andai kata di luar dari mereka, ya, di luar dari mereka, saya mampu atau enggak. Kalau saya mampu, oke, saya kerjain. Itu kalau saya udah nggak mampu, saya stop. Oke, stop dulu. Nah, seperti itu, ya. Jadi tips kedua, ya, kalau grooming, cobalah pilih pet shop, ya, atau tempat grooming yang memang bisa dilihat. Itu, ya kan, kita bisa saksikan. Jangan malas juga jadi owner, ya kan. Kalau malas ya sama juga bohong gitu, ya kan. Nanti tinggal nangis-nangis, ya kan, tinggal nangis-nangis, tinggal marah-marah, ya kan. Untuk apa? Udah terlambat semua, ya kan. Jadi sebelumnya itu kita harus jaga itu, ya kan. Nah, jadi pilih pet shop yang atau tempat grooming, ya, yang ada kacanya yang bisa kita lihat, ya, atau kita bisa, ya, atau nggak ada kaca tapi bisa kita lihat lah istilahnya gitu, ya kan. Dan kita tunggu itu, berapa ramai pun kita harus tunggu itu. Kalau memang nggak punya waktu, ya jangan, lebih baik bawa balik daripada taruh terus tinggal, ya kan. Atau kadang-kadang banyak yang sopir yang nganter ke tempat grooming, nggak tahu apa yang terjadi dengan anaknya, ya kan. Kalau tiba-tiba nanti mati, pernah ada kejadian seperti itu, tiba-tiba ada mati, ya kan. Baru marah-marah. Apa dia bisa balik? Apa dia bisa hidup lagi? Enggak, ya kan. Enggak ada gunanya. Kesalahan itu pada diri sendiri sebenarnya. Oke. Nah, tips ketiga, ya. Ya, ada satu pilihan lagi kalau mau grooming itu. Sekarang itu banyak sekali groomer keliling, bukan bang aja yang keliling, ya kan. Groomer pun sekarang banyak yang keliling. Jadi kita bisa call, ya, kita bisa telepon, janji kapan bisa, ya kan. Seperti kami juga di sini pernah seperti itu, panggil groomer datang, ya kan. Jadi kita lihat, kita saksikan, kita tahu apa yang terjadi dengan anak-anak kita,
Nah, saya rasa cukuplah ya untuk ngoceh saya kali ini gitu, ya kan. Jadi ya yang ingin saya sampaikan itu ya, kesalahan yang pertama adalah kesalahan dari diri kita sendiri. Kita marah pun gak ada gunanya, gak ada gunanya banget gitu. Kita nangis pun pada saat itu udah gak ada gunanya lagi ya. Jadi mau nyalahin juga mau nyalahin siapa, ya kan. Ya memang udah ketangkep orangnya, bisa ditangkep orangnya. Tapi ya yang pertama kesalahan itu adalah pada diri kita sendiri. Kalau almarhum papi saya pernah bilang, ya, kita titip uang aja hilang, apalagi titip nyawa. Oke, sampai di sini dulu. See you next time. Bye bye.